Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Julika Nabil Asra, 1019-1092 dari Sistem Informasi 2019. Di sini saya merupakan perwakilan kelompok 3 untuk membuka pemaparan Business Continuity Planning sama Disaster Recovery. Untuk anggotanya kelompok sendiri ada Kak David Bernardo, 1018-1014, Kak Asmi, 1018-1042, Kak Samsul Bahri, 1018-1072, Emma Polidawati, 1019-1024, Hareja Putra, 1019-1054, dan saya sendiri Zidan, 1019-1092. Untuk Business Continuity Planning atau disingkat BCP itu adalah metode yang digunakan untuk membuat dan memvalidasi rencana untuk mempertahankan operasi bisnis berkelanjutan sebelum, selama, dan setelah bencana dari peristiwa yang mengganggu. BCP berkaitan dengan pengelolaan unsur-unsur operasional yang memungkinkan bisnis berfungsi secara normal untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini sering merupakan terjadi konsep yang digunakan dalam mengevaluasi berbagai strategi teknologi. Oke, next. Oke, izin masuk. Selanjutnya ada disaster recovery. Oke. Nah, disaster recovery sendiri adalah bagian dari kelangsungan bisnis dan berkaitan dengan dampak langsung dari peristiwa tertentu. Pulih dari pemadaman server, pelanggaran keamanan, atau badai, semuanya termasuk dalam kategori ini. Pemulihan bencana biasanya memiliki beberapa langkah bijaksana dalam tahap perencanaan, meskipun mereka langkah-langkah kabur dengan cepat selama implementasi karena situasi selama krisis hampir tidak pernah benar-benar merencanakan atau direncanakan. DR sendiri singkatan dari disaster recovery. Selanjutnya, nah, ini ada elemen of a business continuity and disaster recovery plan. Nah, di sini ada beberapa seperti contohnya ada data center, co-location, IT infrastructure, user based IT seperti laptop atau desktop, kemudian ada voice and data communication. Lanjut ada office area workspace, ada production facilities, manufacturing facilities, inventory storage areas. Lalu ada offsite data storage, critical data and records, dan critical equipment. Lanjut. Nah, kemudian ada business continuity and disaster planning step. Yang pertama itu project initiation, masuk ke risk assessment, lanjut ke business impact analysis, lalu mitigation strategi development, lalu plan development, kemudian training and testing, masuk ke plan maintenance, dan lanjut ke risk assessment sampai selesai. Oke, kita lanjut ke bagian the cost of planning versus the cost of failure, yaitu rencana yang buruk atau rencana yang tidak lengkap. Seringkali lebih buruk daripada tidak ada rencana sama sekali. Rencana yang tidak dipahami atau tidak lengkap dapat menyebabkan orang keliru berasumsi bahwa rencana darurat dan kontingensi ada ketika pada kenyataannya mereka sama yang palsu dapat menyebabkan masalah yang lebih besar daripada bencana. Lalu ada type of disaster to consider, itu ancaman atau bencana datang dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada natural hazard, contohnya itu seperti bencana alam, itu ada tsunami, tornado, banjir, dan lain-lain. Lalu ada human caused hazard, yaitu bencana yang disebabkan manusia seperti teroris, cyber attack, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada accident and technological hazard, yaitu bencana kecelakaan dan bahaya teknologi seperti kerusakan server, kecelakaan infrastruktur, dan lain-lain. Oke, next. Tes. Berikutnya adalah project initiation. Project initiation adalah salah satu elemen terpenting dalam perencanaan business continuity atau
disaster recovery. Karena tanpa dukungan organisasi penuh, rencananya tidak akan lengkap. Sebagai seorang profesional IT, proses project initiation inilah dilakukan aktivitas awal dalam melaksanakan business continuity atau disaster recovery. Jadi project initiation ini adalah langkah awal dari life cycle daripada business continuity itu. Nanti project initiation ini dilanjutkan ke risk assessment. Next. Ya baik. Jadi di sini ada beberapa elemen kesuksesan project. Nah, jadi elemen-elemen ini membantu sebuah project itu memiliki kriteria sukses. Antara lain, yang pertama itu executive support. Jadi ada dukungan eksekutif, yaitu dukungan dari atasan. Jadi jika tidak ada dukungan dari atasan itu bisa jadi proyeknya itu tidak berjalan lancar gitu. Jadi misalnya kalau sebuah proyek membutuhkan resource atau bantuan dari pihak luar, itu maka bisa dibantu oleh eksekutif. Selanjutnya adalah user involvement. Nah, jadi user atau pengguna atau pelanggan dari sebuah organisasi atau perusahaan itu termasuk elemen kesuksesan project. Jadi dari user ini sebuah project itu bisa dievaluasi gitu, kekurangannya apa, yang dibutuhkan user ini apa. Kemudian ada experience project manager. Jadi seorang project manager ini haruslah berpengalaman gitu. Jadi supaya projectnya berjalan lancar dan supaya cepat begitu, maka yang ditunjuk menjadi project manager adalah orang yang berpengalaman. Selanjutnya adalah clearly defined project objective. Nah, jadi objektif sebuah project atau tujuan sebuah project itu harus clear, harus jelas. Jadi semua orang dalam tim project ini tahu gitu tujuannya apa, projectnya apa, dan apa yang dilaksanakan itu jelas. Kemudian ada clearly defined project requirement. Jadi sebuah project itu pastinya memerlukan sesuatu requirement atau kebutuhan dalam melaksanakan project. Jadi kebutuhan ini juga harus didefinisikan secara jelas supaya projectnya berjalan lancar. Kemudian ada clearly defined scope. Jadi scope-nya atau ruang lingkupnya juga harus didefinisikan secara jelas. Jadi project ini jelas dilakukan untuk ruang lingkup apa, batasannya apa. Kemudian ada short-term schedule dan multiple milestone. Jadi maksudnya ini multiple milestone ini tahapannya banyak. Jadi nggak kayak satu project dikerjakan satu waktu gitu. Jadi maksudnya misalnya projectnya ini bertahap. Jadi ada per minggu, misalnya per minggu atau per hari itu ada laporannya gitu, ada iterasinya gitu. Jadi walaupun waktunya itu pendek-pendek, tapi kalau selalu dilaporkan, jadi kita tahu proyeknya itu memiliki progres seperti apa. Kemudian ada clearly defined project management process. Nah, jadi tentu saja sebuah proyek ini harus memiliki manajemen proses. Jadi prosesnya itu jelas apa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Next. Selanjutnya adalah ini komponen rencana project. Nah, jadi dalam project initiation yang dilakukan untuk business continuity atau disaster recovery. Jadi itu ada beberapa tahap juga. Yang pertama adalah project definition. Jadi project definition ini adalah mendefinisikan project apa yang akan dilakukan oleh sebuah tim gitu. Tujuannya apa,
kriteria suksesnya apa itu dijelaskan di awal. Kemudian selanjutnya adalah forming the project team, yaitu membentuk tim project. Jadi jika sebuah project definition ini sudah dibentuk, maka project timnya siapa-siapa saja yang diperlukan untuk mengerjakan project. Ditunjuk juga project manajernya cara gitu. Kemudian project organization. Jadi project organization ini maksudnya adalah lebih ke sponsor. Jadi sebuah project ini sebaiknya disponsori oleh organisasi siapa. Dan tentu saja harus ada timbal balik gitu. Jadi projectnya ini memiliki berdampak positif pada organisasi dan juga pada tim gitu. Kemudian selanjutnya adalah project planning. Jadi yang tadi pertama sudah ditentukan project definisinya apa, timnya sudah dibentuk, kemudian sponsornya sudah dapat, kemudian dilaksanakan project planning, itu direncanakan projectnya ini berjalan seperti apa, termasuk dari waktunya, terus apa yang dilakukan, terus targetnya itu sampai kapan. Selanjutnya setelah project planning yaitu project implementation, itu menjalankan project. Jadi setelah direncanakan, projectnya ini dijalankan sesuai yang direncanakan. Kemudian ada project tracking. Project tracking ini jadi setelah diimplementasi ini di track atau dilacak gitu. Projectnya ini sudah jalan seperti apa. Misalnya setiap minggu atau setiap bulan ini progresnya ini seperti apa. Sampai yang terakhir adalah project close out. Project close out ini di mana tahapnya ini, projectnya ini selesai, punya hasilnya. Itu jadi tahap project initiation ini selesai gitu ya, nantinya bakal diteruskan ke risk assessment. Ya, gitu. Ya, ini bagian. Halo? Ya, ini masuk ke key contribution and responsibilities. Pertama itu ada information technology. Kedua itu ada human resource. Ketiga ada facilities and security. Keempat ada finance or legal. Kemudian ada warehouse atau inventory atau manufacturing atau research. Keenam itu ada purchasing atau logistik. Ketujuh ada marketing and sales. Ke-8 ada public relation dan ke-9 ada operation. Nah, project definition, problem and mission statement. Itu artinya menciptakan business continuity atau disaster recovery terhadap permasalahan dengan apa, atau continuity atau memberikan jalur kebaikan dengan apa, atau recovery. Potential solution. Itu artinya merumuskan solusi-solusi baik secara internal ataupun eksternal. Ketiga ada requirement and constraint, itu mendefinisikan kebutuhan baik dalam bentuk finansial, waktu, lokasi, teknologi, atau yang lainnya. Project definition, itu ada sukses kriteria, yang artinya itu membuat kriteria kesuksesan. Contohnya itu persediaan data 100% tercapai, atau keamanan meningkat 100%. Kedua ada project sponsor, yaitu sponsor yang memberikan tanggung jawab project dan menunjuk project manager. Oke, untuk project definition, project proposalnya itu ada business case, financial analysis, high level scope, timeline, budget,
and quality metrics. Lalu ada requirement, constraint, assumption, exclusion. Lalu ada high level resource needs. Lalu ada pay schedule dan sukses kriteria. Lalu ada risk mitigation dan alternatif. Lalu yang terakhir ada recommendation. Oke, sekian dari presentasi kami dan sekarang masuk ke sesi diskusi. Oke, dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau dari saya coba ke itu yang slide the cost of planning versus the cost of failure. Iya, Kak. Ini mungkin di sini agak kurang jelas ya, mungkin bisa mungkin dicari dulu penjelasannya itu gimana. Mungkin kita lihat di e-booknya kali ya. Iya saja. Ini ya. Udah hilang. Ini ya. Itu e-book ya. Halaman 11. The cost of planning versus the cost of failure. Ini maksudnya biaya dari perencanaan dibandingkan sama biaya dari kegagalan dari project itu kali ya. Oh gitu ya. Jadi kayak misalnya ada project gitu ya. Kalau menjalankan project kan pasti ada cost-nya kan ya. Iya, Kak. Planningnya itu ada cost-nya. Sedangkan kalau nggak dijalankan project-nya itu ada biayanya juga, ada biaya kegagalannya juga. Misalnya kayak misalnya kalau project-nya ini nggak dijalankan nanti kehilangan apa gitu. Setuju sih, Kak. Dari yang lain, teman-teman yang lain ada Iya. pendapat enggak? Eh, Dari aku sudah cukup jelas. Dari yang jawabannya Asmi tadi. Iya, kasih Kak. Untuk Kak Asmi tadi udah jelas belum tentang ini? Apa mau dicari lagi? Iya, untuk secara umum sih jelas. Mungkin nanti secara khususnya nantilah. Oke, Kak. Kita balik ke PowerPoint. Yang lain ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Bisa ke slide 10. Yang bawahnya lagi. Yang elemen kesuksesan. Ya, Oke. aku cuma mau nanya aja pendapat kalian. Kalau misalnya experience project manager ini yang megangnya belum punya pengalaman gitu atau masih baru gitu, apakah ada dampaknya gitu? Itu aja sih. Pendapat kalian bagaimana?
Kalau dari saya sih, izin jawab Pak ya, Zidan Iya. 1092. Kalau dari saya mungkin berpengaruh, tergantung dari seberapa besar proyek itu yang dilaksanakan. Misalnya proyeknya itu skalanya nasional atau skalanya internasional, itu kan pasti butuh project manager yang berpengalaman ya, yang sudah mempunyai skill yang mumpuni, pengalaman yang banyak, karena proyek tersebut itu besar, harus memiliki tanggung jawab yang besar juga. Jadi kalau misalnya yang megang proyek besar itu kurang berpengalaman, takutnya proyeknya itu gagal atau enggak banyak kekurangan kesalahan gitu sih Kak. Tapi tergantung lagi proyeknya besar apa enggak. Kalau misalnya proyeknya hanya proyek kecil gitu, mungkin untuk yang megang project manajernya baru atau tidak memiliki pengalaman tuh nggak masalah sih. Justru bagus untuk dianya sebagai pengalaman. Dari saya gitu sih Kak. Oke, terima kasih. Sudah jelas. Jadi teman-teman yang lain ada mau berpendapat? Iya, untuk tadi sudah jelas. Saya mau berpendapat Kak. Boleh? Itu kalau misalnya project manajernya itu kurang berpengalaman atau nggak punya pengalaman, mungkin tingkat dari kesuksesan projectnya itu rendah Kak. Maksudnya itu misalnya diharapkan tuh projectnya 100% suksesnya seperti ini. Nah, karena si project manajernya ini nggak terlalu berpengalaman, makanya dari ekspektasi projectnya yang misalnya 100% itu mungkin akan turun jadi mungkin 90% atau 95% gitu Kak. Oke. Iya. Oh iya, untuk dari saya izin menambahkan, ini sebenarnya experience project manager ini bisa berhubungan dengan yang tadi, yang cost of planning sama cost of failure. Jadi misalnya kalau project managernya ini kurang berpengalaman nih, nanti dia bisa menciptakan cost of planning yang sangat besar. Jadi planningnya itu cost-nya itu besar banget, tapi bisa jadi karena kurang berpengalaman, nanti failure-nya itu besar juga, jadi kegagalannya besar. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya proyeknya besar, itu project manajernya juga bagus. Jadi cost planningnya itu bisa dikecilkan, failure-nya juga dikecilkan. Jadi bisa berhubungan. Oke. Bisa. Oke Kak. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan yang lain? Mas, yang slide tadi. Yang ini ya Kak? Iya. Ini kan elemen kesuksesan project ya. Terus di poin kedua itu ada user involvement, atau kalau di bahasa Indonesia kan artinya kan keterlibatan pengguna. Nah, kira-kira itu sejauh mana ya pengguna itu bisa terlibat untuk menyukseskan project ini gitu. Oke, misalnya gimana, melakukan survei atau gimana gitu. Kalau dari kalian gimana ya pendapatnya? Oke, mungkin dari saya ya. Kalau dari saya, ini kan business continuity ini karena kita belajarnya dari sistem informasi, maka lingkupnya lebih ke informasi teknologi ya. Jadi sebuah organisasi itu memiliki informasi teknologi yang dipakai oleh orang-orang organisasi itu. Jadi sebuah project business continuity ini salah satunya adalah untuk membantu organisasi itu tetap berjalan. Nah, berjalannya gimana? Berjalannya itu maka teknologi informasinya ini terus digunakan oleh pengguna user, yaitu anggota organisasinya sendiri. Jadi sebuah project itu perlu juga keterlibatan sosial dengan orang lain di organisasi itu. Gimana ya? Ya pokoknya kayak ada anggota yang memakai
teknologi informasi di perusahaan. Nah, proyeknya ini kayak memperbaiki teknologi informasi itu. Nah, maka kita perlu kayak tanggapan dari penggunanya gitu. Itu untuk kalau temanya itu teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan. Itu dari saya. Mungkin dari yang lain. Dari saya nggak ada sih, Kak, udah cukup jelas tadi. Iya, udah cukup jelas. Terima kasih. Oke. Oke, untuk teman-teman yang lain dan kakak ada yang mau ditanya? Ada izin masuk. Oh ya, Emma, silakan. Ini izin masuk. Jadi agak lupa di bagian clearly define project objectives sama perbedaan clearly define project requirement. Mungkin tadi bisa dijelaskan ulang apa perbedaan kedua tersebut. Ada yang bisa dijelaskan nggak teman-teman atau kakak-kakak? Halo, ini apa suara saya jelas? Iya, jelas, Emma. Iya, jelas. Jadi perbedaan yang mana tadi? Ini Kak, yang bagian clearly define project objective sama clearly define project requirement. Oke. Secara umum ya, kalau objektif sama requirement itu beda kan. Objektif itu kayak tujuannya itu apa? Misalnya sebuah project ini tujuannya adalah misalnya untuk menyediakan informasi, misalnya menyediakan informasi apa ya? Informasi data untuk pembelajaran LMS, misalnya begitu. Nah, maka requirement-nya itu apa? Requirement-nya itu ya untuk membentuk LMS itu apa aja sih yang diperlukan. Misalnya butuh tenaga informasi atau tenaga pendidikan dan juga misalnya server gitu. Ya, jadi jelas sih objektif itu tujuan, kalau requirement itu kebutuhannya apa aja gitu. Oke. Jadi kalau objektif itu lebih ke tujuan, kalau requirement itu lebih ke kebutuhan yang mau digunakan kayak. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, apa teman-teman yang lain ada tanggapan? Ada yang lain? Ada yang mau nambahin? Nggak ada ya? Mungkin yang terakhir ya, ini terakhir ya. Ke itu yang elemen business continuity sama discover. Disaster recovery. Ya. Ini elemen. Jadi sebuah perusahaan itu kan ada elemen-elemennya ya. Nah, yang ini yang ditampilkan ini khusus untuk ruang lingkup IT, teknologi informasi. Bisa jadi elemen business continuity sama disaster recovery plan untuk perusahaan lain itu beda. Misalnya ada sales, ada marketing, ada pemasaran. Jadi tergantung perusahaannya atau organisasinya. Kalau yang ini khusus ruang lingkup IT.
Oke Kak, dari teman-teman yang lain? Atau masih ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Dari aku cukup sih. Mungkin dari yang lain. Oke, makasih Kak Samsul. Dari yang lain gimana? Dari aku juga udah cukup. Kalau dari saya udah cukup. Terima kasih juga buat Kak Fatah informasinya. Iya, terima kasih Kak. Ya mungkin sudah bisa dicukupkan aja ya. Mungkin untuk diskusi lainnya bisa di lain waktu. Oke. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih untuk kelompok 3, untuk Kak Asmi, Kak David, Kak Samsul, kemudian Reja dan juga Emma sudah hadir dalam diskusi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.